مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Saat ini saya berada di lokasi pembangunan Masjid Imam Muslim Pacarakang, ya, Makassar, yang direncanakan masjid ini sebagai pusat dakwah juga di kota Makassar, dan juga akan dibangun di sini pondok pesantren. Dan tentunya kita ketahui bersama pentingnya fungsi masjid bagi Islam dan kaum muslimin. Walaupun sebagian dari kita hanya mengetahui fungsi masjid hanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, atau sebagian amalan-amalan lainnya. Namun perlu diketahui bahwasanya masjid merupakan pusat atau sumber kejayaan Islam itu dari masjid. Bagaimana Nabi dan para sahabat melakukan amalan-amalan besar di masjid. Mereka melakukan sholat 5 waktu, melakukan penyampaian-penyampaian agama seperti disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mendatangi manusia yang sedang sibuk di pasar. Beliau mengatakan, kenapa kalian tidak ke masjid untuk mengambil warisan Nabi SAW? Maka mereka pun datang ke masjid dan ternyata tidak ada apa-apa kecuali hanya majelis ilmu. Maka Abu Hurairah pun ketika mereka tanya, mana warisannya Nabi? Abu Hurairah mengatakan, itulah warisan Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan ilmunya di masjid. Demikian pula Nabi SAW mengutus para da'i-da'i itu dari masjid. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal menuju Yaman, ketika Nabi mengutus Abu Musa al-Ash'ari menuju Yaman untuk berdakwah, beliau utus di masjid. Ketika Nabi SAW pun menerima tamu-tamu besar, beliau pun menerimanya di masjid karena rumah beliau kecil, tidak mampu untuk menampung tamu-tamu besar, pembesar-pembesar. Demikian pula ketika Nabi SAW melakukan had, hukuman-hukuman besar, beliau lakukan di masjid. Seperti ketika peristiwa pemberian hukuman kepada 2 orang yang saling melaknat, kemudian tentang 2 orang yang berzina, Nabi SAW selesaikan di masjid. Dari masjid Nabi SAW berfatwa. Di masjid Nabi SAW menyelesaikan urusan-urusan besar. Maka dari masjid pula Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin untuk berperang. Bahkan di masjid pula Nabi SAW mengumumkan hasil dari peperangan, kemenangan atau kekalahan yang mereka dapatkan. Di masjid pula Nabi SAW mengabsen para sahabat, ya, siapa yang tidak hadir dalam perang. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang kaum muslimin mereka lakukan di masjid. Maka luar biasa ya fungsi masjid. Jika seorang bisa ikut andil dalam kebaikan yang luar biasa ini, maka sungguh kaum muslimin, kaum mukminin itu sangat erat sekali kaitannya dengan masjid. Bahkan keimanan mereka sangat erat kaitannya dan ketergantungannya dengan masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya tidaklah ada yang memakmurkan masjid-masjid Allah, meramaikan masjid Allah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kecuali hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Maka ketika seorang itu bisa dia mengeluarkan apa yang dia miliki untuk perkara-perkara secara umum, dia bisa bersedekah untuk hal-hal yang bersifat umum, maka kenapa tidak ketika dia melihat keutamaan yang luar biasa yang ada pada masjid, harusnya dia lebih bersemangat lagi untuk mengerahkan usaha, memiliki andil di dalam pembangunan masjid, yang dengannya kita harapkan semoga amalan tersebut menjadi jariyah yang terus-menerus mengalir selama masjid ini termanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, oleh sebab itu kami sekaligus juga selain memberikan faidah-faidah ini, sekaligus mengajak ikhwah untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu di dalam penyelesaiannya, apakah dalam bentuk tenaga ya atau dalam bentuk ya finansial, ya, dalam bentuk sumbangan secara langsung berupa material maupun dengan berdonasi dana.
Maka apa saja yang bisa dia kerahkan, maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita akan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu baitahu mithlahu fil jannah. Maka Allah akan bangunkan rumahnya yang semisal dengan itu di sorga. Mudah-mudahan sedikit dari kami bermanfaat. Wallahu taala alam.